Whole of government adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa instansi pelayanan publik secara lintas sektoral guna mewujudkan tujuan bersama seperti pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of government dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pentingnya WOG, yaitu adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi. Terus ada juga faktor-faktor internal seperti ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Lalu ada ego sektoral karena adanya perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan. Lalu ada keberagaman dari latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Tantangan untuk mewujudkan whole of government adalah yang pertama, kapasitas SDM antar institusi yang tidak sama, nilai dan budaya organisasi yang beragam, lalu kemampuan pimpinan dalam mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan WOG dapat dipraktikkan dalam bentuk koordinasi atau merger. Koordinasi ini dilakukan sebatas terhadap beberapa institusi atau kelembagaan. Untuk merger adalah penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Praktik whole of government. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Lalu membentuk lembaga koordinasi khusus. Membentuk gugus tugas, dan ada koalisi sosial. Bentuk penerapan WOG dalam pelayanan publik contohnya ada menurut jenisnya dan menurut pola. Menurut jenis yaitu pelayanan bersifat administratif, contohnya permintaan pembuatan paspor, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif, yaitu terkait dengan penegakan hukum. Untuk menurut pola, ada pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan publik yang mempunyai karakteristik sama atau memiliki keterkaitan antar sektor satu dengan sektor lainnya. Lalu ada pola pelayanan satu atap, pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Lalu ada pola pelayanan satu pintu, pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Ada juga pola pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat dilimpahkan kepada suatu instansi pemerintah sebagai koordinator dari instansi pemerintah lainnya yang bidang layanannya terkait. Lalu ada pula pola pelayanan elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk otomasi dan otomatisasi pelayanan publik secara online. Dalam penerapan WOG harus ada prasyarat best practice. Yang pertama, budaya dan filosofi. Menghindari culture shock dengan cara mengadaptasi WOG terhadap budaya sebelumnya dan membentuk filosofi organisasi dengan cara melakukan koordinasi yang baik. Cara kerja yang baru, kepemimpinan yang mampu berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya yang didukung proses yang fleksibel dan sumber daya yang kooperatif. Akuntabilitas dan insentif, pelaporan yang dibagi antar sektor dan adanya reward atau pengakuan sebagai insentif. Cara baru pengembangan kebijakan mendesain program dan pelayanan. Pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kapasitas e-government, sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG terhadap beberapa indikator kapasitas sebuah negara dalam menerapkan e-government. Yang pertama adalah ketersediaan Chief Information Officer di negara tersebut. Lalu interoperabilitas sektor publik, yaitu mengacu kepada kapasitas pertukaran informasi antar sektor. Lalu ada integrasi pelayanan online. Selanjutnya ada presentase portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga.
Implementasi WOG ini merupakan hakikat dasar pelayanan publik di mana diamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Asas-asas implementasi WOG yaitu ada asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Dalam lingkup penyelenggaraan negara, salah satu bentuk penyelenggaraan negara yang terintegrasi dan saling mengontrol adalah diterapkan check and balance system, agar penyelenggaraan kekuasaan negara yang eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa berjalan secara efektif dan efisien. Lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan integrasi seluruh penyelenggara kekuasaan pemerintahan dalam memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dengan segenap aparaturnya beserta seluruh rakyat di wilayah negara dengan menggunakan segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan dan cita-cita. WOG dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Itu adanya hubungan wewenang, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil, hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah. Contoh penerapannya yaitu ada sistem administrasi manunggal satu atap atau samsat, ada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan ada juga mal pelayanan publik. WOG di Indonesia harus dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga yang memiliki keterkaitan serta relevansi tugas, fungsi, dan kewenangan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. WOG harus disesuaikan setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman. Hal ini semata-mata untuk selalu meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan publik yang baik.